Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan terakhir tentang i'tikaf dalam kitab Al-Manhaji ala Mazhab Syafi'i. Pertemuan yang lalu kita telah bacakan tentang adab-adab i'tikaf dan hal-hal yang dimakruhkan ketika kita i'tikaf. Nah, yang pertemuan terakhir ini adalah pembatal i'tikaf. Mafsadatul i'tikafi pembatal i'tikaf. Apa saja pembatal i'tikaf itu? Yang pertama adalah al-jima'u amdan, yaitu bersenggama secara sengaja. Emang ada senggama yang tidak sengaja? Ada, lupa dia kalau dia i'tikaf kemudian datang istrinya gitu ya. Tapi itu mungkin di antara 10 juta orang mungkin ada satu lah ya. Baik, kok bisa? Ya bisa jadi ketika dia i'tikaf kemudian dia pulang ke rumah, ini i'tikaf nazar ya. Ketika dia i'tikaf nazar kemudian dia pulang ke rumah, ingin berwudu, ingin BAB, ingin BAK dan lain-lainnya begitu ya. Ternyata dia melihat melihat istrinya itu seperti bidadari begitu ya. Melihat istrinya seperti bidadari gitu. Nah, bagaimana ya? Ini jadi batal i'tikaf nazarnya. Ingat kalau i'tikaf nazar itu ya ulang dari awal lagi begitu. Tapi kalau i'tikaf sunnah ya monggo-monggo saja. Walau biduni inzalin, walaupun bersenggamanya itu tanpa keluar maninya. Wah, gitu ya. Walau biduni inzalin, walaupun bersenggamanya itu tidak ada mengeluarkan mani sedikit pun. Qala ta'ala, Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, wala tubashirhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian bercumbu ya kepada istri-istri kalian sementara kalian itu berada di masjid lagi i'tikaf. Ya, wa antum akifuna, kalian itu adalah orang-orang yang beriktikaf fil masajid, di dalam masjid. Nah, ini enggak boleh ya. Ammal mubasyarah, adapun mubasyarah bighairi jima' tanpa ada jima'. Nah, di atas kan Allah mengatakan enggak boleh bagi kalian itu mubasyarah atau tubasyir itu ya mencumbui istri lah gitu ya, tidak berjima'. Nah, kalau misalnya jima' kalau misalnya menyentuh saja atau bercumbu saja, kalamsi wal qublah, seperti berpegangan tangan, nyentuh istri, kemudian ciuman. Hal demikian bagaimana? La tabtul al-i'tikaf illa idza anzal. Ya, itu i'tikafnya enggak batal kecuali dia inzal gitu ya. Kalau dia inzal jelas batal. Ya. Ini kalau dia yang tadi jima, kalau jima itu walaupun dia tidak inzal tetap batal i'tikafnya. Nah, sekarang kalau misalnya dia mencium istrinya, kemudian dia sentuh istrinya, kemudian tanpa sengaja maninya keluar, ya maka ini batal. Tapi kalau misalnya maninya nggak keluar, ya nggak batal, tidak batal. Nah, ini i'tikaf nazar ya, ini i'tikaf nazar dan wajib diulangi dari awal lagi i'tikafnya. Al-khuruju amdan minal masjidi li ghairi hajatin, dan keluar secara sengaja dari masjid tanpa ada hajat sama sekali. Nah, kalau misalnya dia ada i'tikaf nazar seperti yang pertemuan yang lalu, kalau dia keluar secara sengaja tanpa ada uzur sama sekali, batal i'tikafnya dan diulangi i'tikaf ya dari awal lagi. Tapi kalau misalnya i'tikaf yang sunnah saja, ya tidak masalah, tidak masalah, dia tinggal masuk lagi ke masjid, tinggal pasang niat lagi begitu. Kemudian yang ketiga, yang pembatal i'tikaf itu adalah ar-riddah, yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Saya rasa tidak ada ya, mungkin ada di zaman Rasulullah, mungkin ada gitu, tapi saya enggak baca apakah siapa orangnya begitu. Kemudian wasukru, itu mabuk. Nah, dia lagi i'tikaf bawa air minum, ternyata salah bawa minum, yang dibawanya itu adalah whisky gitu ya. Nah, sampai di masjid minum itu mabuk, dia teler. Nah, batal i'tikafnya. Wal junun, gila ya, gila. Ketika i'tikaf tiba-tiba gila dia.
Nah, ini hilang akal gitu ya. Kemudian yang keempat al-haid wan nifas, yaitu orang yang haid, perempuan yang haid dan nifas ya. Lianna dzalika yunafil lubthu fil masjid. Kenapa demikian? Sesungguhnya yang demikian itu yunafi, menafikan tidak membolehkan bagi orang yang haid dan nifas untuk berada di dalam masjid, untuk berada dalam masjid. Hada, dan ini wa yajuzul lil mu'takifi ay yaqta'a i'tikafu, mustahab, yang boleh bagi orang yang i'tikaf untuk memutuskan i'tikafnya dengan syarat i'tikafnya itulah i'tikaf sunnah. Ya, i'tikaf sunnah. Nah, ingat kalau i'tikaf sunnah enggak terlalu memberatkan lah gitu ya. Tapi kalau i'tikaf wajib, nah ini dia. Ada ketentuan di dalam syariat kita. Syariat Islam maksudnya. Wa yakhruju minal masjid idza syaa. Kalaupun dia ingin keluar dari masjid, ya silahkan saja. Ya silahkan saja, kalau dia ingin keluar ya monggo-monggo saja gitu ya. Tapi kalau dia i'tikaf nazar, nggak boleh dia keluar sembarangan saja kapan dia mau begitu. Fa idza kharaja, kalau orang yang i'tikaf sunnahnya itu keluar dari masjid, kalau i'tikafnya itu keluar dari masjid, orang i'tikaf keluar dari masjid, wa'ada, kemudian dia balik lagi ke masjid, jaddada niyah, maka orang tersebut memperbarui niat lagi, sengaja aku i'tikaf karena Allah Ta'ala. Maka ingat, i'tikaf mesti ada niat. Kalau tidak ada niat, tidak termasuk orang yang i'tikaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai sudah kita pertemuan tentang bab i'tikaf ala mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan diberikan kepemahaman dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan para kiai, para ustadz, kalau ada salah membaca, salah menerjemahkan, salah salah memahami, mohon masukan-masukan daripada asatiz sekaliannya. Wallahu taala alam bisawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.